Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbia dengan NIM T201870079, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Matematika. Pada video saya kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad dan menjelaskan sebuah hadis. Baik, langsung saja. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad dengan anak yatim pada Idul Fitri. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad SAW menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan berpakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun, Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak itu segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu, dan Fatimah menjadi saudarimu?" tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi, wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya itu ke rumah. Di sana, anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilakan makan hingga kenyang, penampilannya diperhatikan, lalu diberi wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu aku ini memang yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa, sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia.
Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing, aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhnya. Wallahu a'lam. Sekian cerita dari saya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ialah penjelasan hadis. Hadis yang saya ambil di sini ialah hadis tentang menuntut ilmu syar'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahu Bukhari Muslim. Artinya, dan barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mufradatnya di sini qala, artinya bersabda, man dan barang siapa, yuridih dikehendaki Allah bihi dengan dia, khairan kebaikan, yufaqihu memahamkan dia, fiddin dalam urusan agama. Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu yang paling agung, yaitu ilmu yang bermanfaat merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. Dan sebaliknya, apabila kita sebagai umat Islam berpaling dari mempelajari ilmu agama, maka berarti Allah tidak akan menghendaki kebaikan kepada kita, karena terhalang dari melakukan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Sekian penjelasan hadis dari saya. Mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.